Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Rudi di channel Ngulik. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit bercerita tentang seorang ibu yang melahirkan di tempat bidan yang punya pesugihan. Dan konon anak dari ibu yang akan melahirkan ini diincar oleh jin pesugihan dari ibu bidan tersebut. Dan kira-kira apakah anak dari ibu ini selamat? Seperti biasa, yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita masuk dalam ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Tepat di tanggal 5 Desember tahun 2021 terlahir seorang anak laki-laki dari sahabatku yang bernama Amel dan suaminya yang bernama Jatmiko. Malam sebelum Amel melahirkan, ia sudah merasakan kontraksi hebat sehingga Amel sahabatku itu dibawa ke salah satu bidan kampung. Sekedar info, letak kampungnya di daerah pesisir Subang dan rumah bidan di kampungnya tak jauh dari rumahnya. Tak disangka-sangka ternyata di klinik bidan tersebut Amel hampir saja kehilangan nyawa bayinya karena menurut pengakuan nenek dari Amel yang bisa melihat makhluk-makhluk tak kasat mata serta neneknya yang juga merupakan sesepuh di kampung menyaksikan ada banyak makhluk sejenis kuntilanak mengitari di sekelilingnya bersiap untuk menghisap darah bayi yang baru lahir. Beruntung dengan cepat nenek Amel segera meminta Jatmiko suami Amel pergi mencari sapu lanang untuk mengusir para kuntilanak yang berkerumun menunggu kelahiran bayi Amel. Menurut pengakuan dari neneknya Amel, ia sempat berkomunikasi dengan salah satu kuntilanak yang jika digambarkan bentuk tubuhnya menjulang tinggi setinggi kurang lebih 3 meter. Bahkan kepala kuntilanak itu sampai menyentuh langit-langit plafon klinik bidan itu. Rambut panjangnya menjuntai sampai ke lantai dan juga membedakan kuntilanak itu dengan kuntilanak lainnya. Ia memiliki 2 taring dan kedua matanya melotot seperti mau keluar namun tidak memiliki pupil bola mata. Benar-benar menyeramkan mirip wajah leak Bali. Kuntilanak itu meminta agar menyerahkan bayi yang akan dilahirkan Amel sebagai tumbal mereka. Sang nenek pun kemudian bertanya siapa yang menjadi tuan mereka. Barangkali para kuntilanak itu memang sengaja ditaruh oleh orang-orang yang melakukan pesugihan di dekat klinik bidan bayi tersebut. Namun pengakuan si kuntilanak yang berukuran raksasa tadi membuat nenek Amel merasa terkejut. Tuanku adalah bidan di sini. Aku diperintahkan untuk mengambil bayi yang akan lahir sebagai makanan kami. Nenek Amel pun mengerti akhirnya jika bidan kampung itu ternyata mengikuti pesugihan kuntilanak untuk penglaris kliniknya. Setibanya Jatmiko membawa sapu lanang permintaan nenek Amel, ia kemudian bertanya untuk apa sapu lanang itu, namun sang nenek masih enggan untuk menceritakan apa yang ia lihat serta ia dengar di sekeliling cucu kesayangannya melalui mata batinnya, agar cucunya tidak terlalu stres menjelang hari lahirannya. Udah, kamu gak perlu banyak tanya. Sapu ini mau emak gunakan untuk berjaga-jaga kalau ada makhluk halus yang mengganggu, jawab nenek Amel kepada Jatmiko. Malam semakin larut. Amel yang terus-menerus merintih kesakitan terlihat kondisinya semakin melemah. Sedangkan nenek Amel terus-menerus tak henti-hentinya merapalkan ayat kursi yang ia kumandangkan dalam hati sambil tangannya mengebas-ngebaskan sapu lanang di sekitar tempat tidur Amel. Tepat pukul 11:30 malam tanggal 4 Desember tahun 2021, Amel seketika mengalami kesurupan. Ia meronta-ronta dan menangis-nangis tak karuan. Kedua tangannya memukul-mukul perutnya sendiri. Jatmiko, si suami, berusaha
untuk mencengkeram tangan Amel agar ia tidak terus-menerus memukul-mukul perutnya sendiri. Nenek Amel pun sibuk menyadarkan cucunya itu dengan bacaan-bacaan ayat kursi, serta ia membawa sebuah jimat kecil yang ditempelkan di kening Amel sehingga tak lama akhirnya ia pun tersadar. Nenek Amel pun mulai kesal dengan tingkah laku si bidan tersebut yang seolah pura-pura tidak tahu jika di ruang melahirkan pasiennya mengalami kesurupan. Padahal selama hampir setengah jam cucunya berteriak-teriak dan meronta-ronta serta tertawa cekikikan seperti kuntilanak. Namun karena terpaksa dan tak ada pilihan lain selain di tempat itu, Nenek Amel mengurungkan niatnya untuk membawa sang cucu untuk melahirkan di klinik lain. Setelah Amel ini tersadar, neneknya tidak bisa lagi menutupi keadaan genting yang harus mereka hadapi sepanjang malam itu, karena mereka dikelilingi oleh kawanan kuntilanak. Menurut pengakuan Amel saat pertama kali ia masuk dalam klinik bidan itu, hawanya memang terasa agak lembab dan dingin sekali. Pundaknya pun berat seperti ada yang menduduki. Tapi saat itu ia merasa perutnya amat sakit dan Amel pun tak menghiraukan perasaan anehnya tersebut. Amel juga mengaku jika dirinya mencium ada bau anyir, darah, busuk yang membuatnya amat sangat mual. Dan tiba-tiba ia melihat ada sebuah penampakan kuntilanak yang mulutnya sedang mengecap-ecap seperti melihat makanan lezat di hadapannya. Belum sempat Amel berteriak seketika Amel menjadi tidak sadar. Namun beruntung ia masih bisa merasakan jika tubuhnya seperti dikendalikan oleh sesuatu. Dan Amel berusaha sekuat tenaga untuk bisa mencoba melawan kuntilanak yang berubah untuk menguasai tubuh Amel tersebut. Sesudah dari kejadian kesurupan itu, lampu di kamar ruang melahirkan menjadi tiba-tiba meredup dan agak berkedip-kedip. Suara cakaran kuku serta bunyi centikan antara kuku dan tembok menghiasi malam mencekam dalam kamar itu. Tangis Amel makin menjadi manakala ia sedang merasakan perutnya amat sakit, dan di sisi lain ia sangat ketakutan karena suara cekikikan kuntilanak terus-menerus saling bersahutan. Sang suami Jatmiko turut membantu Nenek Amel untuk membacakan sholawat serta surat-surat pendek yang ia bisa, supaya sang istri terjaga dari segala macam gangguan tak kasat mata. Tiba pukul 03 dini hari, akhirnya Amel merasa jika kepala sang bayi perlahan sudah mulai keluar. Namun lagi-lagi gelagat aneh bidan tersebut membuat Nenek Amel kembali geram. Si bidan itu malah seperti sengaja membiarkan Amel melahirkan sendiri. Berkali-kali Jatmiko menghampiri si bidan untuk memberitahukan jika anaknya sudah mau keluar. Namun, respon dari bidan itu terkesan cuek dan wajahnya menjadi agak ketus. "Saya sudah tahu apa yang harus kamu lakukan sebelum kamu menyuruh-nyuruhku. Kan saya yang bidannya," ucap sang bidan itu dengan ketus. "Cepat, tolong cucu saya atau kamu akan tanggung akibatnya," bentak suara Nenek Amel yang secara tiba-tiba mengejutkan si bidan. Bidan itu pun akhirnya menyerah dan membantu persalinan Amel. Tapi begitu bayinya keluar, bayi itu sama sekali tidak menangis. "Segera adzankan bayi ini, jangan kamu melamun Jatmiko. Emak akan terus mendoa-doakan supaya anak ini selamat," ucap Nenek Amel. Belum selesai bayi itu diadzankan oleh sang ayah, tubuh Amel kemudian kembali mengejang dan matanya mendelik putih. Bukannya bidan itu membantu Amel yang kesurupan, malahan ia pergi begitu saja. Menjengkelkan banget kan bidannya? Dirasa semakin menjengkelkan, Nenek Amel pun menyuruh Jatmiko membawa Amel pulang walaupun keadaannya masih lemah pasca melahirkan. Bayi Amel pun mendadak menjadi sangat rewel. "Loh, kok kalian buru-buru pulang?" tanya si bidan itu dengan wajah yang berpura-pura baik. Sang nenek yang sudah kadung kesal tidak menjawab pertanyaan dari bidan tersebut. Sang bidan memaksa Amel sebelum pulang meminum segelas air putih.
Namun beruntung sang nenek melihat ada sesuatu yang aneh di dalam gelas tersebut dan segera nenek merebut dan meminum airnya sampai habis. Seketika dengan wajah marah dan dengan nada agak membentak, bidan itu mengusir mereka bertiga. "Pulang saja kalian. Kalau ada apa-apa jangan datang lagi ke klinik ini," kata bidan itu sambil bertolak pinggang. Sepulangnya di rumah, bayi Amel masih saja terus rewel, namun jika dijauhi dari si nenek dengan tiba-tiba bayi itu bisa berhenti menangis. Sang nenek pun mengingat-ingat jika ia habis meminum air di gelas yang disuguhkan bidan itu untuk cucunya. Dengan segera sang nenek berwudu dan kemudian ada suara cekikikan kuntilanak yang kembali ia dengar serta bayangan siluet putih tipis keluar dari tubuh nenek Amel. Saat siang hari menjelang, para tetangga dekat banyak yang datang menjenguk bayi Amel. Salah satunya sebut saja namanya Bu Inah. Ia kemudian menanyakan apakah semalam Amel melahirkan di klinik bidan yang tempatnya tak jauh dari rumah Amel. Si nenek pun membenarkan terkaan Bu Inah. Tak disangka muncul pengakuan mengejutkan dari mulut Bu Inah seputar klinik bidan tersebut. "Mak, tahu nggak saudara saya yang namanya Cicin? Cicin kan kemarin baru saja melahirkan di klinik bidan itu. Masa sewaktu dibawa pulang bayinya sudah tak bernyawa? Awalnya sih setelah melahirkan bayinya terlihat sehat-sehat saja. Tapi sewaktu dibawa pulang ke rumah, kulitnya pucat membiru dan tiba-tiba sudah tidak ada denyut jantungnya lagi. Saat dibawa ke dokter, bayinya sudah dalam keadaan meninggal. Belum sampai di situ saja, Mak. Ibunya pun sejak kematian bayinya itu ikut diganggu oleh makhluk-makhluk halus. Ia mengaku ditampakkan dengan sosok kuntilanak yang berukuran besar dan wujudnya menyeramkan sambil memakan bayi. Kuntilanak itu terus-menerus menampakkan diri sampai pada akhirnya Cicin dibawa ke orang pintar." Tutup cerita Bu Inah. Bu Tarsi yang mendengar percakapan itu ikut menimpali percakapan antara nenek Amel dan juga Bu Inah. Bu Tarsih yang kebetulan rumahnya berada di dekat klinik bidan itu menyebutkan jika setiap larut malam dari arah klinik bidan tersebut terdengar suara banyak tangisan bayi yang membuat Bu Tarsih dan keluarganya sulit untuk tidur. Bu Tarsih pun seringkali mendengar dan ditampakkan oleh sosok-sosok kuntilanak manakala ia berjalan melewati klinik bidan itu setelah ba'da maghrib. Bu Tarsi menambahkan jika klinik bidan yang ternyata baru dibuka itu sebelumnya berasal dari kampung sebelah. Namun karena ada banyak warga yang juga membicarakan tentang bidan tersebut memakai pesugihan, akhirnya sang bidan pun pindah tempat. Entah benar atau tidaknya wallahu alam bishawab. Tapi satu hal yang pasti, sang bidan terlihat tidak pernah berbaur dengan warga sekitar dan cenderung tertutup. Sikapnya agak aneh saat ada pasien yang ingin melahirkan. Ia bahkan seringkali meninggali si pasien padahal dalam keadaan kepala si bayi mau keluar. Singkat cerita, setelah kejadian yang baru saja terjadi menimpa Amel, warga di kampung enggan mendatangi klinik bidan itu walaupun hanya sekedar untuk melakukan imunisasi rutin ataupun kontrol kesehatan janin. Warga sekitar percaya jika bidan tersebut terikat perjanjian dengan kuntilanak pemakan bayi untuk memperkaya dirinya sendiri. Beberapa desas-desus kabar burung, warga juga meyakini jika klinik bidan itu juga menerima untuk aborsi kandungan. Karena seringkali terlihat wanita-wanita di luar dari kampung yang sering mendatangi klinik bidan itu dan pulang dengan tergesa-gesa. Nenek Amel yang mendengar pengakuan dari kuntilanak itu semalam enggan ia menyampaikan kepada warga lainnya. Nenek Amel tidak ingin warga akhirnya main hakim sendiri ataupun melakukan tindak anarkis terhadap bidan tersebut, walaupun sang nenek tahu yang sebenarnya terjadi. Sang nenek justru mendoakan jika benar adanya kabar-kabar burung tersebut, sekiranya Allah bisa mengampuni kesalahan si bidan dan memberikan hidayah agar bidan tersebut bisa kembali ke jalan yang benar. Ia pun sudah memaafkan atas apa yang dilakukan si bidan itu terhadap cucunya. Dan selesai. Itulah sedikit cerita yang dapat saya sampaikan tentang
bidan pencari tumbal bayi yang berada di daerah Subang. Apakah di daerah kalian ada bidan yang seperti itu? Silahkan komen di kolom komentar ya. Terima kasih sudah mampir di channel Ngulik. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.